Jamaah Masjid Al-Badar rahimakumullah. Alhamdulillah, di hari ke-18 kembali kita hadir sholat zuhur berjamaah sekaligus thalabul ilmi, menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah senantiasa beri kita kesehatan, kuat iman, banyak sabar, dimurahkan rizki. Yang sakit Allah sembuhkan, yang punya persoalan Allah berikan jalan keluar. Amin ya rabbal alamin. Materi yang kita ketengahkan tentang witir. Apa arti witir dan apa hukum sholat sunnah witir? Berapa rakaat maksimal witir dan minimal witir? Surah apa yang dianjurkan dibaca dalam sholat witir? Lalu apa hukum membaca kunut di rakaat terakhir witir? Dan kapan waktu witir? Kita akan kupas satu persatu. Witir menurut bahasa artinya ganjil. Contoh dalam hadis, innallaha witrun yuhibbul witra. Allah ganjil, menyukai yang ganjil. Artinya Allah itu tunggal esa. Itu menurut bahasa witir ganjil. Lalu apa hukum sholat witir? Sholat witir mayoritas ulama bilang sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Salah satu dari beberapa hal yang bagi umat Nabi sunnah, bagi Rasul wajib, yaitu witir. Nah, makanya mazhab Hanafi berpandangan witir wajib. Mereka punya istilah berbeda antara fardu dengan wajib. Kalau fardu di atas wajib. Nah, di bawah wajib di atas sunnah. Di bawah fardu di atas sunnah namanya wajib. Itu penggunaan istilah di mazhab Hanafi. Kalau di mayoritas ulama menyebutnya sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Kapan pelaksanaan witir? Selepas sholat fardu isya. Sama seperti taraweh, selepas sholat fardu isya. Sampai kapan witir berakhir waktunya? Ya sampai datang subuh. Witir berapa rakaat? Maksimal 11. Pelaksanaannya bisa dilakukan 2 salam terakhir 1 rakaat. Dalam kitab Wasyahul Afra disebutkan boleh juga dia ngerjain 1 kali salam 11. Cuma kira-kira ngaco nggak kalau ente kerjain? Udah rakaat 8, kira-kira udah berapa ya? Kalau 2 rakaat 2. Karena memang yang afdal Nabi sebutkan sholatul laili masna masna, sholat sunat malam 2. Sekurang-kurang sempurna 3 rakaat. Bagaimana pelaksanaannya? Ada yang 2-1, ada yang 3 sekaligus tanpa tasyahud awal. Dua-duanya warid datang dari Nabi. Kalau bicara afdal yang 2-1. Bahkan Imam Qaffal bilang yang 3 sekaligus makruh. Itu pendapat Imam Qaffal. Adapun bicara sah. Surah apa yang datang dari Nabi?
Bila mana melakukan 3 rakaat witir, rakaat pertama selepas Fatihah yaitu sabbihis al-a'la, sabbihis marabbikal a'la. Nanti rakaat kedua selepas Fatihah qul ya ayyuhal kafirun. Itu memang warid datang dari Nabi begitu. Rakaat yang ketiga setelah Fatihah kulhu falak annas. Lalu selepas sholat witir doa apa yang dianjurkan? Seperti dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan. Setelah selesai salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, disunnahkan membaca doa Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. 3 kali sedikit keras, Subhanal Malikil Quddus. Jadi dibacanya bukan pas bulan Ramadan saja, itu memang doa selesai sholat witir. Ya, Subhanal Malikil Quddus dibaca sebanyak 3 kali. Kemudian bagaimana kalau orang sudah terlanjur sholat witir, tiba-tiba malamnya bangun? Apakah dia sudah menutup sholatnya dengan witir menjadi halangan untuk melakukan tahajud? Tidak. Boleh jadi habis terawih dia ikut imam witir, pulang kerja kelihatannya lelah, takut malam nggak bangun, dia witir. Ternyata malam mendusin juga bangun. Apakah menjadi halangan kita mau melakukan tahajud? Enggak. Silahkan lakukan tahajud, tapi tidak dilakukan witir lagi. Udah terlanjur. La witrani fil lail. Kagak ada 2 witir dalam 1 malam. Tadi udah dilakukan. Tapi kalau malamnya yakin dia bakal bangun, saya mau tahajud, mau qiyamul lail, sebaiknya witirnya ditunda. Nabi bilang, ij'alu akhira sholatikum bil laili witro. Jadikan akhir sholatmu di malam hari witir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekurang-kurang sempurna rakaat witir hanya 1. Ya. Jadi yang paling akmal, paling sempurna 11. Minimal sempurna 3. Sekurang-kurangnya 1 rakaat. Udah jangan ditawar lagi. Cuma segitu. Nah, kita tadi ada poin membahas apa hukum baca kunut di rakaat terakhir witir. Ulama 4 imam madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali sepakat disunnahkan kunut dalam rakaat terakhir witir. Kunut dalam witir semua sepakat. Berbeda dengan kunut dalam subuh. Dari 4 imam madhab, 2 kunut subuh, 2 enggak kunut subuh. Madhab Syafi'i, madhab Maliki kunut subuh. Madhab Hanafi, Hambali tidak kunut subuh. Tapi untuk perkara kunut di dalam witir semua sepakat disunnahkan kunut di rakaat terakhir witir. Jadi mestinya komitmen. Kalau kawan-kawan yang melakukan taraweh 8 rakaat ketika witir kunut juga, jangan alergi sama kunut. Wah, nggak ada itu kunut. Anda tidak memerincikan. Yang menjadi perbedaan kunut dalam sholat subuh. Adapun dalam witir semua sepakat disunnahkan. Ya. Habis imamnya nggak kunut juga Ustadz. Ya nggak bisa dipaksa. Mungkin kagak apal. Mau diapain? Ya. Nah, dari kesepakatan 4 imam madhab
mereka juga pada cabangnya ada berbeda. Ada yang berpendapat disunnahkan kunut di rakaat terakhir witir, mau di luar Ramadan, mau di bulan Ramadan. Seperti riwayat di mazhab Hanafi. Kunut dia, pokoknya judulnya rakaat terakhir witir. Mau Ramadan, nggak Ramadan, kunut. Nah, mayoritas ulama kunut dalam witir hanya ada di bulan Ramadan. Itu pun masih ada yang berbeda pendapat. Ada yang dari awal Ramadan witirnya udah kunut. Nah, kalau di mazhab Syafi'i witirnya disunnahkan kunut ketika separuh malam kedua, masuk malam 16 kunut. Maka Bilal atau imam suka mengingatkan, ini malam 16, entar malam witirnya kunut. Maklum, diingetin aja, masih nyungsep. Imam Allahumma dina, dia pikir Allahu Akbar, atau makmum udah main sujud aja, meluncur. Sikap kita gimana kalau terlanjur ke bawah? Ya diri lagi. Ya. Kan tidak sengaja mendahului imam, udah diri lagi. Kunut itu. Jadi dari malam 16, entar malam keberapa? 19. Terus witir rakaat terakhir disunnahkan kunut. Allahumma hdina fiman hadait sampai selesai. Sedikit menyinggung kunut, lafaz kunut, misalnya imam membaca kunut yang dijaharkan dari Allahumma hdina wa barik lana fima a'tait wa qina syarra ma qadait. Sampai di situ jahar. Ketika membaca fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, imam makmum baca masing-masing perlahan sir. Itu namanya as-sana, sanjungan kepada Allah. Kita masing-masing menyanjung. Kalau tadi kan mengamini, Allahumma hdina fiman hadait. Nah, bacanya juga yang benar. Kadang-kadang imam hadait, beda makna itu. Kalau yang benar, Allahumma hdina fiman hadait. Ya Allah, bimbing kami pada golongan orang yang kau bimbing. Tapi kalau haknya panjang, Allahumma hdina fiman hadait. Ya Allah, bimbing kami pada orang yang kau jadikan Yahudi. Fatal itu. Hadait, engkau jadikan Yahudi. Ya kita kagak mau amin. Orang imam bacanya Allahumma hdina fiman hadait. Berabe. Adapun afait betul, wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina syarra ma qadait. Ketika baca fa innaka taqdi, imam baca sir, makmum masing-masing baca fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, imam kembali keraskan saat membaca sholawat, karena itu termasuk sunnah ab'ad yang kalau ditinggal dia sunnah sujud sahwi. Walaupun udah kunut, kalau nggak baca sholawat sunnah sujud sahwi. Imam baca wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kembali makmum mengamini amin, baru sujud. Kalau di mazhab Maliki cara kunutnya sedikit berbeda. Kalau kita ruku dulu, i'tidal baru kunut. Kalau di mazhab Maliki kunut dulu, ruku, i'tidal baru sujud. Nah, ada sedikit berbeda di situ. Hadirin
rahimakumullah. Saya menjabarkan gini tidak bermaksud membuat pusing hadirin. Setidaknya sikap kita jadi semakin bijak. Ya. Bagi sebagian kawan-kawan yang subuh tidak kunut, ya jangan juga alergi ketika berbicara witir disunnahkan kunut. Dia pikir juga itu kan perbedaan pendapat. Bukan. Dudukkan secara proporsional bahwa kunut di dalam witir semua ulama sepakat disunnahkan di rakaat terakhir. Itu namanya proporsional, ngerti? Oh begitu, saya baru paham latar belakang. Nah, saya kasih contoh nih, ya, bicara kunut subuh. Saya kasih contoh. Dua ulama besar di Indonesia punya jiwa toleransi yang tinggi. Ya. Berangkat haji Buya Hamka dengan mantan ketua umum NU Kiai Idham Khalid. Ya. Tahun berapa tuh? 70 apa 80? Kiai Idham Khalid. Naik kapal laut. Di tengah perjalanan ketika sholat subuh, ya, Kiai Idham Khalid dipersilahkan oleh Buya Hamka mimpin sholat subuh. Lah beliau biasa kunut. Buya Hamka termasuk yang berpandangan tidak kunut subuh. Tapi ketika menjadi makmum di belakang Kiai Idham Khalid ikut kunut. Enak nggak kalau aja diwa toleran begitu? Enak. Sebaliknya itu pernah terjadi. Imam Syafi'i kunut subuh. Satu ketika sholat di sebuah wilayah, dia subuh kagak kunut. Selepas sholat muridnya tanya, guru, kok kagak kunut subuh? Beliau menjawab apa? Kita sholat di wilayah nggak jauh dari sini ada makam Imam Hanafi. Beliau punya pendapat tidak kunut, kita hargai. Yang punya pendapat udah meninggal. Imam Hanafi wafat 150 Hijriah. Di tahun yang sama Imam Syafi'i baru lahir. Kan nggak ketemu itu. Lihat adabnya. Ulamanya udah mati, udah meninggal, tapi pendapatnya masih dihargai. Dijawab oleh Imam Syafi'i, wahai muridku, kita sholat di wilayah, di situ ada makam yang berpendapat subuh tidak kunut. Enak nggak kalau begitu? Enak. Ustadz, saya sholat di Masjidil Haram, umroh, Masjid Nabawi. Ya imam-imam sana memang rata-rata berlatar belakang mazhab Hambali. Mereka tidak kunut subuh. Tapi perhatikan, sungguh pun mereka tidak kunut subuh, mereka kasih jeda waktu. Ini kalau tarik ke belakang sejarahnya, itu Ki Hasyim Asy'ari, subhanallah, ya, mengirim surat. Dulu ketika mereka yang berlatar belakang mazhab Hambali di Saudi mau dijadikan satu sama. Pokoknya satu mazhab. Itu Ki Hasyim Asy'ari kirim surat ke sana. Ya tidak begitu. Itu mempersempit. Hargai dari berbagai benua, berlatar belakang mazhab yang berbeda. Ada Hanafi, Afghanistan, Pakistan, rata-rata mazhab Hanafi. Itu kan tinggal murid-murid mazhab Hanafi yang mengembangkan di berdua mana. Kalau di Asia Tenggara rata-rata bermazhab Syafi'i. Kalau di Saudi berlatar belakang mazhab Ahmad, tulis surat. Itu jasanya Ki Hasyim Asy'ari. Pendapat itu dipertimbangkan sampai sekarang. Ya. Jadi kalau yang haji, umroh, emang dia latar belakang mazhabnya Syafi'i, ya bawa cara mazhab Syafi'i. Yang latar belakangnya mazhab Maliki, dia bawa. Ya. Nah,
Balik ke tadi, bagaimana kalau imam di Masjidil Haram dia tidak kunut subuh, kita terbiasa kunut subuh, boleh nggak kita baca? Boleh. Itulah toleransinya, mereka kasih jeda waktu. Tapi kalau ternyata waktunya terbatas, Syekh Nawawi Al-Bantani kasih contoh, ada lafaz kunut paket hemat ya. Kalau Allahumma hdina kan agak panjang, kita makmuman di Masjidil Haram, kira-kira ketinggalan nggak? Ketinggalan. Lafaznya pendek, Allahumma gfirli ya ghafur. Begitu dicontohkan oleh Syekh Nawawi. Allahumma gfirli ya ghafur. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Keburu nggak? Keburu. Kalau masalah mengangkat tangan, itu bukan menjadi syarat harus angkat tangan. Kita iktidal, tidak angkat tangan pun tidak apa. Ada satu murid saya cerita, Ustadz, saya tinggal bersebelahan sama masjid yang subuhnya tidak kunut. Itu bagaimana Ustadz? Ya antum bisa kerjakan yang tadi. Antum tidak perlu angkat tangan, antum baca doa. Mereka tidak kunut nggak masalah, antum masih tetap bisa kunut. Orang simpel kok. Allahumma gfirli ya ghafur wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahu akbar. Itu namanya main cantik ya. Dia dipersilahkan imam, tapi dia juga menghargai makmum yang di situ. Makmum ngelihatnya dia kagak angkat tangan kan? Padahal dia apa? Dia tetap baca, cuma kunut yang singkat tadi. Mudah-mudahan balik pembicaraan kita tentang witir bermanfaat ya. Jadi witir itu bukan hanya ada di bulan Ramadan saja, di luar Ramadan juga ada. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita baca surat Al-Fatihah buat kawan-kawan yang udah pada mulai berangkat mudik, atau hadirin yang berniat untuk mudik, atau yang tetap di Jakarta. Mudah-mudahan semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya wasi'al maghfirah ighfir lana dzunubana ya razzaq urzuqna fa anta khairur raziqin. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.